Di video kali ini kita akan berkenalan dengan hostingan ID ya, salah satu hosting Indonesia. Ini kita bisa lihat. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hosting saja ya. Di hostingan ID juga menyediakan domain, beberapa pilihan hosting, reseller hosting dan juga server, serta layanan lainnya ya, seperti sertifikat SSL, VPN, email hosting, dan juga ada jasa pembuatan websitenya juga. Begitu juga dengan SEO backlink ya. Sekarang menuju ke pilihan hosting ya. Kita lihat dulu unlimited hosting. Apa yang diberikan oleh hostingan ID? Di sini hosting yang paling murah 10.000 per bulan ya. Berarti per tahunnya sekitar 120.000, tapi di sini di space-nya kecil dan juga CPU dan RAM-nya, virtual CPU dan virtual RAM-nya ini kecil, jadi saya tidak terlalu merekomendasikan untuk ini ya, karena channel saya nanti kedepannya akan membahas tentang hosting dan juga pembuatan website yang menggunakan WordPress ya. Jadi ini untuk 512 MB itu sebenarnya tidak cocok untuk WordPress ya, dan juga hostingan untuk website yang lainnya sih sebenarnya terlalu kecil lah. Untuk landing page oke lah, untuk landing page, tapi untuk website yang banyak konten dan juga artikel, apalagi seorang blogger menggunakan ini, sebenarnya tidak cocok sekali ya. Idealnya mungkin untuk tadi unlimited hosting, idealnya ini ya, yang 35.000 per bulan. Ini sih yang saya rekomendasikan sebenarnya ya. Jadi sekitar berapa nih, 350, sekitar 400-an ya untuk unlimited hosting. Tadi kita lihat unlimited hosting ya, benar nih unlimited hosting. Dan apa saja yang bisa diberikan kita lihat di Barito ya, unlimited space, unlimited bandwidth ya. Kembali lagi saya tekankan di sini sebenarnya tidak ada unlimited ya, atau tidak terbatas, itu semua pasti ada batas. Space-nya dibatasi oleh add-on domain juga ya, dan juga dibatasi oleh bandwidth. Sebenarnya bandwidth itu pasti ada batasannya ya, tidak mungkin tidak ada. Intinya semuanya ini salah satu atau salah dua dan salah tiganya ini istilahnya saling membatasi satu dengan yang lainnya ya. Jadi sangat tidak mungkin lah kalau memang tidak ada batasnya. Ini untuk 15 domain, jadi dengan membeli hosting ini kalian bisa membuat 16 website ya. Jadi bayangkan dengan 16 website itu aktif semua dan memiliki jumlah pengunjung yang banyak, tentunya ini akan mempengaruhi kinerja dari CPU itu sendiri ya. Jadinya batasannya ini CPU dan juga RAM-nya. Untuk unlimited space-nya ini yang batasannya. Dan apa ya kelebihan yang saya lihat dari hostingan ID ini, dia memberikan premium WordPress yang gratis ya, dia premium ya, untuk yang 35.000 per bulan ya. Yang ini nggak dapat yang premium. Jadi kalau kalian perlu premium theme dari WordPress, kalian bisa membeli yang ini, hostingan unlimited hosting yang Barito. Dia juga standar mendapatkan, ini tidak unlimited ya, cuma 15 add-on, SL-nya gratis, dia dapat gratis domain juga. Cuma kita lihat keterangan gratis domainnya ya. Oh, ini untuk minimal pembelian 1 tahun ya. Kadang-kadang kita masih bingung ya, gratis domain minimal pembelian 1 tahun. Jadi di sini mungkin belum dijelaskan ini domainnya gratis 1 tahun saja apa 1 tahun ke depan ya. Kita mungkin nanti lihat apakah akan gratis domain selamanya selama kita menggunakan hosting dari hostingan ID. Saya cuma kurangannya di sini, saya membuat video ini jam 3 pagi. Jadi di sini sebenarnya tidak ada live chat ya, itu salah satu kurangannya. Mungkin di waktu pagi atau sore mungkin ada live chatnya. Saya kurang tahu ya, kurang paham. Tapi salah satu kelemahan dari hostingan ID dari segi layanannya ya, dia tidak ada live chatnya ya. Jadi website builder nggak dapat, Sofaculous ini udah standar semua. Nah ini jadi template premium yang diberikan yaitu Divi ya. Divi itu lumayan mahal juga harganya itu kalau kita berlangganan ya. Kita coba lihat di sini, saya ada bahas tentang Divi sedikit. Kita lihat harganya tentang Divi. Coba kita mungkin di sini dia masuk ke websitenya. Kita lihat harganya. Yang ini untuk lifetime aksesnya sekitar 3 juta ke atas ya, untuk 1 kali yang lifetime
lifetime ya, yang tahunan ya 1 juta. Jadi lumayan juga harganya kan jika kita membeli template premium dari Divi. Tutup dulu, jadi kalian sudah tahu harganya itu ya, harga premium template dari Divi lumayan mahal juga. Jika kalian ingin membelinya langsung dari Divi ya mungkin kalian harus membelinya dalam bentuk berkelompok ya. Anda kumpulkan teman-teman Anda, jadi ya udah belinya bareng-bareng, patungan istilahnya belinya. Tapi dengan hostingan ID ini sudah diberikan ya, jadi kita nggak usah khawatir ya. Salah satu kelebihannya yang saya lihat, ini masih standar juga unlimited email account. Pada dasarnya ya berapa email sih yang akan kalian buat jika ini unlimited ya, paling 2 ataupun 3 ya kalian akan membuat email ya. Spam assassin masih fitur standar, PHP selector standar juga. Ini kalian sebenarnya tidak memerlukan ini ya, karena kalian menggunakan WordPress, dan ini untuk tingkat yang lebih lanjut lagi ya. SSH akses juga ya, backup rutin ini udah standar, transfer hosting juga bisa. Oh iya, ini 24 jam selama setiap hari hanya support tiket ya. Jadi support tiket mungkin kita harus login atau layanan ya, maksudnya setelah login kita baru bisa support. Jadi kalau kita tanya-tanya cara cepat itu nggak ada live chat ya, jadi saya juga tidak bisa bertanya secara cepat sini, menanyakan tentang domainnya ini apakah gratis selama kita berlangganan hosting di hostingan ID ataukah gratis hanya 1 tahun ya. Kadang-kadang itu karena tidak dijelaskan secara detail sekali ya. Di sini kadang-kadang sering terjadi salah persepsi ya, gratis domain minimal pembelian 1 tahun, tidak menjawab apakah ini akan gratis domain selamanya selama kita menggunakan hosting dari hostingan ID ataukah hanya gratis selama 1 tahun ya. Jadi tidak ada penjelasan detail ya, hanya ingin memastikan aja ya. Untuk memastikan kita emang harus membelinya ya. Kita coba lihat ke cloud hosting yang tadi itu juga sudah SSD ya, yang unlimited hosting itu apakah sudah SSD ya? Ini sudah SSD, ini kemungkinan SSD juga ya. Jadi kita lihat ke cloud hosting lagi. Nah, yang membedakan kalau saya membeli hosting, saya cenderung mencari hosting yang sudah menggunakan teknologi cloud ya. Ya walaupun ini sifatnya masih share, pada dasarnya share hosting juga ini, karena yang murni cloud hosting tidak akan semurah ini ya. Ini termasuk murah dengan harga 25.000 per bulan, 2 GB. Ini virtual CPU core, jadi fisikalnya tidak disebutkan. Kemungkinan fisikalnya itu setengah CPU ya. Unlimited sub dan add-on domain, jadi kalian bisa membuat website sebanyak-banyak ya, tapi dibatasi oleh 2 GB disk space ya. Ini tidak ada gunanya unlimited ini karena disk space-nya yang membatasi. Selain juga dibatasi oleh kemampuan dan kekuatan prosesornya juga membatasi, memori juga membatasi itu ya. Ini tanpa akses SSH, jadi mungkin hal ini belum kalian perlukan. Jadi intinya untuk pemula ini sudah cukup ya. Kita awali dengan yang kecil. Jika kita membuat website nanti sudah menunjukkan walaupun belum menunjukkan hasil, tapi sudah mendatangkan banyak pengunjung dan sudah mulai kinerja website kita sudah semakin lambat ya, kita baru akan meningkatkan ke hostingan ke level yang lebih tinggi lagi ya. Lokasi server masih ada banyak pilihan, Indonesia, Singapura, dan juga USA ya. Panel Cloud Linux SSL grade A gratis ya, kurang lebih sama aja sih. Ini udah HTTP 3 dari mendukung Quick Cloud ya. Sofaculous standar, developer support, bahasa Node ini untuk pilihan hosting tertentu ya mungkin ya. Cuma ini tidak jelaskan di bagian mana yang mendukung ini. Untuk cloud hosting, SSH akses untuk cloud hosting Bromo ya. Akses SSH untuk minimal pembelian paket cloud hosting Bromo. Nah, ini cloud hosting Bromo tanpa akses SSH. Apa saya salah baca, Dempo apa Bromo? Sedikit meragukan ya, apa saya yang salah pengertian ataukah dari hostingan ID ini belum mengupdate ya. Ya kita tanyakan aja nanti langsung ya setelah kita membelinya. Keterangan dari jasa penyedia hosting yang kadang-kadang membingungkan saya ya. Antivirus dan malware ya, ini kita sudah bahas tadi.
themes premium ya dari Divi dan Avada. Yang saya tahunya Divi, Avada saya mungkin ini cukup bagus ya. Cuma saya tidak tahu apakah kita hanya bisa memilih satu WordPress themes ataukah kita bisa mengganti themes dari Divi dan Ava ini kapan saja kita mau. Itu aja yang saya belum tahu, karena ini agak susah juga bertanya ya, karena tidak ada live chat di sini. Backup rutin ini sudah standar, setiap hosting harus ada dan menyediakan backup rutin, entah itu sehari, seminggu atau sebulan, itu harus ada backup. Rata sih memang harus tiap hari ya harus ada ya. Nah, sekarang kita lihat ke power hosting. High performance, ini lumayan ya, ini lumayan mahal sekali. Jadi kalau kalian baru pertama kali membuat website, berkenalan dengan website ya, baru pertama kali, sebaiknya ini diurungkan aja dulu ya, terkecuali kalian memang memiliki kemampuan ya, kemampuan untuk membeli ini ya sah-sah saja, saya tidak pernah ada larangan ya. Tapi patokan saya dalam memilih hosting tentunya ya, saya juga akan melihatnya dari segi harga dan juga spesifikasi serta layanannya ya. Nah, cuma ya di sini harga masih oke, spesifikasi masih oke, cuma layanannya sini agak kurang ya, hanya pakai tiket saja dia. Kemungkinan kadang-kadang ya, ini kadang-kadang semua, bukan semua ya, untuk mengurangi biaya operasional ya dari penyedia jasa hosting itu, mengurangi biaya operasional, dia tidak menggunakan layanan support live chat 24 jam ya. Jadi biayanya itu mungkin dialihkan untuk subsidi dari hosting ya. Jadi kemungkinan itu jadi istilahnya hostingan ID bisa memberikan harga yang cukup terjangkau ya. Ini baiknya kelebihannya tentu saja ada kualitas, ada harga ya. Kualitas pasti sebanding dengan harga. Gitu pula sebaiknya ya, ini sudah 2 CPU core ya, very speed, dan tentunya ini pasti sudah teknologinya sudah pasti cloud ya, udah teknologi cloud. Teknologi cloud itu pemahaman singkatnya begini ya. Jadi kalaupun terjadi kerusakan di salah satu server atau dari salah satu server hostingan ID fisiknya, entah dia itu ganti memori, ganti harddisk atau ada komponen yang harus diganti, karena ini hostingan ID menggunakan teknologi cloud, jadinya tidak akan ada downtime yang cukup berarti ya, karena dia sudah sifatnya virtual, sudah di cloud ya. Itu ya teknologi yang istilahnya bagusnya teknologi cloud ya. Jadi website kalian masih tetap aman ya, walaupun terjadi perbaikan itu. Dan walaupun ada downtime itu pun juga tidak terlalu signifikan ya. Sudah SSD semua ya. Nah, ini paket yang paling lengkap ya, power hosting ya. Cuma harganya ini lumayan, sekitar 1 juta berapa, 1.800.000 per tahun ya. Dan tidak disebutkan di sini unlimited ada berapa website yang kita buat di sini. Tidak disebutkan ya. Kadang-kadang ini cukup membingungkan ya. Di hosting sebelumnya disebutkan berapa domain bisa, sedangkan di sini tidak disebutkan. Di sini mungkin di sini ya, saya kelewat mungkin ya. Coba kita lihat ada berapa domain yang bisa, ada berapa add-on domain ya. Tidak disebutkan, hanya gratis domain. Di sini, oh ya, di sini dia. Maaf ya. Ini ada unlimited add-on dan subdomain, jadi maksimal, semaksimal mungkin kalian bisa membuatnya, tapi kembali lagi dibatasi oleh di space ya. Kalau ini mungkin maksimal, kalau menurut saya 20 lah idealnya ya. Jika satu website memerlukan 1 GB ya, kurang lebih idealnya 20 website ya, dengan pembagian 1-2 CPU core ini dibagi oleh 20 website ya. Tentunya itu akan mempengaruhi kinerja setiap website ya. Jika 20 website ini memiliki traffic yang tinggi ya, tentu saja akan sangat besar pengaruhnya. Website kalian udah pasti akan semakin lambat ya. Tapi jika tidak memiliki traffic ya tidak akan ada artinya itu. Bisa sampai lebih dari 20, bisa sampai 40 juga. Lihat, kembali lagi tergantung dari di space-nya ini ya. Kita lihat hosting berikutnya, hosting murah. Nah, ini hostingan yang sangat tidak saya sarankan untuk dibeli ya. Jadi kalian beli hosting jangan terpacu ke harga. Ini murah emang, 50.000 per tahun, ini 100.000 per tahun, tapi ini di space-nya sudah 512. Kalau mau bikin, tapi untuk bikin landing page ini cocok lah, untuk satu halaman ini cocok lah. Jadi untuk
sekedar landing page aja yang satu halaman dan tidak perlu banyak di space, ini sangat cocok ya, cocok sekali. Tapi untuk membuat website di mana kalian akan membuat konten yang banyak, akan banyak menaruh gambar, akan banyak membuat artikel dan lain sebagainya, ini salah satu paket hosting dari Hostingan ID yang sangat tidak saya sarankan ya. Selain itu juga di sini tidak dijelaskan apakah ini sudah SSD di space ya, cuma tidak disebutkan di sini apakah dia sudah SSD. Jadi ini saya asumsikan dia masih menggunakan HDD ya, di space yang zaman bahula ya, yang udah lama ya, yang tiap penyedia hosting sekarang seharusnya sudah tidak menggunakan HDD ya, seharusnya semua sudah ke SSD ya, sudah menjadi standar itu untuk tahun ini dan tahun ke depan ya. Tahun depan seharusnya lebih meningkat lagi ya. Yang jelas untuk tahun ini sudah termasuk bahula lah itu HDD-nya, hard disk yang biasa dibandingkan SSD-nya. Oke, kita lihat ini semua reseller kita tidak bahas ya. Reseller, intinya reseller hosting kalian bisa membeli paket ini dan menjual paket ini. Jadi kalian wholesale-nya dan kalian menjual hostingan ini ke teman-teman kalian atau ke konsumen kalian nanti secara retail ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Server virtual private ini sudah saya bahas sebelumnya, dan ini untuk tingkat advance baru akan menggunakan virtual dan dedicated ya. Jadi untuk channel ini saya akan membahas tentang WordPress hosting untuk pemula saja ya. Jadi untuk ini saya tidak akan bahas layanan ini juga. Nah, kita coba lihat saya tertariknya di cloud hosting ya. Harga memang lumayan ya. Kalau unlimited hosting saya tidak tertarik. Saya coba yang ini dengan harga terendah dari Hostingan ID. Kita coba lihat sekarang. Daftar domain kita urus saja .com ya. Kalau saya selalu mencari .com, saya nggak suka yang pakai co-id, ID, bis dan macam-macam. Ini sudah familiar sekali ya. Orang pun kalau orang lain tuh sebenarnya di Indonesia tuh masih banyak sekali ya yang tidak tahu tentang ekstensi .com, .id dan sebagainya. Rata-rata mereka lebih banyak mengetahui itu .com, kalau website itu .com itu aja. Jadi saya cenderungan lebih menggunakan .com ya. Oke, ada ini sungguh nama domain yang bagus sekali ya. Ini harganya berapa? Ini apa? Oh ya, kita masih bulanan, kita ubah ke tahunan dulu. 300.000, CPU 1 GB, memori 1 GB. Add-on domainnya unlimited ya. Tadi saya lupa itu sudah termasuk gini ya. Dapat premium ya tadi ya. Oh, sudah dapat premium ya. Ya, saya hanya ingin memastikan ya sedikit, takutnya pada saat kalau kalian beli selalu pastikan ya. Ini terlalu banyak sekali pilihannya. Kadang-kadang kita bisa lewat ya. Yang penting kita ini udah dapat yang free premium hostingannya. Kita coba sewa tahunan. Ini Singapura, Kanada, Indonesia. Jadi targetnya kita 50-50 lah, Indonesia, Singapura. Indonesia, luar negeri kita pilih Singapura ya. Pada dasarnya sih kalau menurut saya pribadi, lokasi hosting, lokasi server itu tidak mempengaruhi ya, karena geolocation atau di mana posisi server itu sekarang sudah dibantu dengan Cloudflare ya. Ya, walaupun ada kelebihan dan kekurangan juga menggunakan Cloudflare. Jadi kalau Cloudflare-nya problem ya tentunya menjadi masalah juga ya. Nah, jadi pertimbangan seperti itu. Segala sesuatunya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tidak ada salah satu yang benar-benar sempurna dan tidak bisa menggantikan yang satu ini, tidak bisa menggantikan satu yang lainnya. Itu saja intinya. Jadi kalian harus pahami itu. Jadi karena kita targetnya Indonesia dan juga targetnya luar negeri, jadi kita pakai Singapura aja ya. Ini apakah ada yang kelewat, pastikan kalian cek semua ya, apakah pilihan hosting kalian sudah sesuai. Kita continue ya. Ini yang free kita centang. Ini ya, ini juga kadang-kadang bahasanya membingungkan. Free dari bahasa yang saya pahami ini free per 1 tahun ya, bukan free per tahun. Ini seharusnya free setiap tahun ya. Mungkin ini sistemnya seperti ini, sistem billingnya ya. Jadi sistem billingnya seperti ini sudah, tapi ini seharusnya sih free ya, selama kita menggunakan hosting dari Hostingan ID. Ini seharusnya free ya. Udah, kita
Lanjut, kita lihat berapa harga akhirnya. Ini sudah 450, tahunan 460 ya. Jadi kalian membayar sekarang seharga 440 ya. Tahun berikutnya kalian membayar seharga 460 ya. Jadi dari segi harga, dari sekian jenis penyedia jasa hosting yang saya lihat, memang rata-rata itu kisaran hosting yang istilahnya layak menurut pendapat saya ya, itu harganya memang sekitaran 500 ke bawah, 500 ke atas, kurang lebih sekitaran 500 untuk pemula ya. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Ada yang 480, ada 440, tapi jarang sekali dia menyentuh di bawah angka 400 untuk hostingan yang saya review itu untuk digunakan ya. Ya, ini tentunya menyesuaikan kebutuhan ya. Ini istilahnya menyesuaikan kebutuhan, itu aja. Ini hak kalian juga dalam menentukan hosting seperti apa, pilihan hosting seperti apa. Tapi kembali lagi, menurut pendapat saya, ini adalah hosting yang ideal untuk pemula ya, membuat website dengan WordPress. Jadi kita hanya berkenalan dulu dengan hostingan ID ya. Saya belum membeli ini, ingin tahu harga akhirnya. Jadi di sini ada, kita lihat deh hostingannya ini, ada berapa hostingan yang akan saya review. Ini saya masih pilih-pilih ya, ada kurang lebih mungkin 30 lebih. Saya anggap rata-rata 500.000 atau 400.000 kali 30 harus berapa banyak modal saya keluarkan itu. Tinggal hitung aja berapa ya, 15 juta mungkin untuk review ini. Jadi kemungkinan saya akan review lihat hanya 3 bulan, 6 bulan sih kayaknya saya akan membeli hostingan ini. Coba bukan yang ini, kembali lagi hostingnya. Kita coba dengan harga 6 bulan berapa ya, 290 ya. Ini oke lah, kita layak. Anggap rata 300.000 kali 30 ya 9 juta ya, kurang lebih segitu anggaran saya untuk mereview hosting ini ya. Semoga saya bisa memberikan kalian informasi yang menarik ya tentang hosting ini, dan hosting apa saja yang layak untuk dibeli, yang layak untuk disewa untuk menggunakan untuk membuat website dengan WordPress ya. Jadi cukup sekian pengenalan kita dengan hostingan ID ya. Terima kasih, semoga informasi yang singkat ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua.